Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang valuasi, tapi dengan menggunakan animasi ya. Perhatikan kalau memang ada suaranya yang tidak muncul atau mungkin terputus-putus, bisa sampaikan kepada saya. A fundamental idea in finance is that the price of an asset should depend upon the cash flows that the asset generates over time. This idea applies to many different types of assets, from bonds which pay interest, to stocks which pay dividends, to real estate investments which distribute rental income to investors. In each case, finance teaches that the price of an asset equals the present value of the asset's cash flows. Oke, jadi hari ini kita bicara valuasi ya. Valuasi apa? Valuasi harga. Harga apa? Harga aset ya. Jadi kalau kita melakukan investasi, kita selalu melakukan valuasi. Sebelum kita melakukan investasi, kita melakukan valuasi. Valuasi apa? Harga aset yang akan kita beli. Jadi harga aset yang akan kita beli, kita harus valuasi dulu agar kita tahu apakah harga aset itu murah ataukah mahal. Overprice, mahal, ataukah underprice, murah. Ya, sekali lagi, overvalue, terlalu mahal, ataukah undervalue. Contoh misalnya, Anda ditawari aset dengan harga 800 misalnya ya, 800. Setelah saudara melakukan valuasi, ternyata aset tersebut harganya sebenarnya adalah 1000. Maka kita sebut bahwa aset tersebut adalah underprice atau undervalue. Sebaliknya, ketika saudara ditawari suatu aset, apapun aset itu, ya surat berharga, ya apapun aset itu bisa real asset, aset yang tampak, dan financial asset atau surat berharga, maka kita selalu melakukan valuasi. Nah, ketika harganya itu yang ditawarkan kepada Anda 1.200 misalnya, tapi ternyata hasil valuasinya Anda adalah 1.000, maka aset tersebut kita sebut dengan overprice atau overvalue. Harganya terlalu mahal. Ya. Nah, dampak dari valuasi kita itu menentukan kita jadi invest atau tidak jadi invest. Kalau harganya overprice atau overvalue, kita tidak akan invest. Karena aset yang ditawarkan kepada kita harganya terlalu mahal. Sedangkan kalau ternyata underprice atau undervalue, maka kita akan invest atau kita akan beli aset tersebut karena harganya murah. Mahal dan murah harga suatu aset ditentukan oleh nilai valuasi kita. Ya, ya, nilai valuasi. Jadi valuasi itu adalah mencari harga pasar, harga yang sebenarnya. Katakan kita mencari, menghitung ya harga pasar atau harga yang sebenarnya dari aset tersebut. Nah, harga aset itu ditentukan oleh apa? Di sini finance mengatakan bahwa harga aset itu ditentukan oleh future cash flow. Dikatakan CF1, CF2, CF3, CF4. Ini adalah future cash flow. Future cash flow itu apa? Adalah cash flow yang akan kita terima di masa yang akan datang jika kita membeli aset tersebut. Artinya, kalau saya harus bayar aset tersebut dengan harga 800, berapa uang yang akan kita terima setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan seterusnya. Artinya, harga suatu aset itu ditentukan oleh seberapa besar aset tersebut bisa mendatangkan uang bagi pemegang aset. Sekali lagi, harga aset akan ditentukan oleh seberapa besar aset tersebut bisa mendatangkan uang atau bisa mendatangkan cash flow di masa yang akan datang.
Ya, semakin besar cash flow-nya, semakin besar uang yang dihasilkan oleh aset tersebut. Cash flow 1 semakin tinggi, cash flow 2 semakin tinggi, cash flow 3 semakin tinggi, cash flow 4 semakin tinggi. Ketika future cash flow yang dihasilkan oleh aset tersebut atau uang di masa yang akan datang yang dihasilkan oleh aset tersebut semakin besar, maka harga aset tersebut semakin mahal. The discount rate links an asset's cash flows to its price. It represents the compensation that investors expect when they exchange cash today for the promise of cash in the future. This compensation has two components. The pure time value of money is the reward investors expect for giving up the opportunity to use their money immediately. The risk premium is the additional compensation investors require if there is a chance that the cash payments they are promised may never materialize. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa future cash flow tersebut bukan hanya future cash flow, tetapi future cash flow yang sudah di discount ya, atau di present value kan, ya, maka hasil present value dari future cash flow tersebut itu adalah harga aset tersebut, ya, dan tingkat suku bunga atau discount rate yang digunakan untuk mempresent value-kan future cash flow itu terdiri dari dua hal. Pertama adalah pure time value of money, di mana memang di dalamnya ada yang namanya nilai waktu dari uang. Ya, nilai waktu dari uang ini adalah apa? Tergantung dari nilai pasar saat itu. Contoh misalnya tingkat bunga deposito misalnya 4%, artinya bahwa kalau kemudian saya meminjamkan uang kepada seseorang, maka saya akan meminta reward itu 4%. Bank akan meminta atau bank akan memberikan, kalau saya deposito, bank akan memberikan tingkat bunga 4%. Itu artinya bahwa apa? Bahwa bank itu memberikan kompensasi, ya, bahwa saya tidak bisa pakai uangnya, ya, akibatnya bank yang bisa menggunakan uang saya, tetapi sebagai kompensasinya saya diberikan tingkat suku bunga 4%. Di dalam itu biasanya belum mengandung unsur risiko. Ya, itu namanya pure time value of money. Unsur yang kedua adalah risiko. Artinya, semakin tinggi risiko dari aset tersebut, maka artinya bahwa kalau R-nya naik, kalau diskon rate-nya semakin tinggi, risikonya semakin tinggi, diskon rate-nya semakin tinggi, maka harga asetnya akan semakin murah. Yang dimaksud dengan risiko itu apa? Risiko adalah ketidakpastian future cash flow yang kita terima. Pasti itu seperti apa? Kalau future cash flow yang kita terima stabil tetap sama, 100, 100, 100, 100. Tapi kalau future cash flow-nya berfluktuasi, kadang 100, kadang 200, kadang 0, kadang 50, kadang 500, maka itu dikatakan bahwa risk premium dari aset tersebut sangat tinggi. Karena apa? Karena ketidakpastian future cash flow yang kita terima. Karena ketidakpastian uang yang dihasilkan oleh aset tersebut. Semakin tidak pasti uang yang dihasilkan oleh aset tersebut, semakin tidak pasti future cash flow yang dihasilkan aset tersebut, maka risiko aset tersebut akan semakin tinggi. Sebagai konsekuensinya, maka harga aset tersebut akan semakin rendah. Let's use these ideas to determine the value of a simple bond. Suppose this bond promises to pay investors $60 at the end of each of the next 4 years, and to return the $1,000 principal, or par value, at the end of the 4th year. The $60 payments are called coupons. Dividing the coupon by the principal
yields the bond's coupon rate of 6%. 4 years is the bond's maturity. Ya, contohnya adalah kalau kita mau menilai berapa sebenarnya harga obligasi tersebut. Ya, nilai sebenarnya atau harga sebenarnya dari obligasi. Di mana kita tahu kalau kita membeli obligasi, maka kita akan menerima obligasi adalah surat utang. Jadi kita tahu ya kalau ini contohnya adalah bond certificate ya adalah surat utang yang diterbitkan bisa oleh perusahaan, bisa oleh negara. Dan kalau kita membeli obligasi tersebut, maka sebagai konsekuensinya kita akan menerima bunga atau yang namanya kupon. Ya, kalau contohnya ini, kuponnya adalah kita menerima kupon atau bunga sebesar $60 setiap tahun sampai tahun keempat. Ya, nah pada saat tahun keempat kita tidak hanya menerima kuponnya, tetapi kita menerima pokok utang kita. Jadi kalau kita beli obligasi, artinya kita meminjamkan uang kepada perusahaan atau kepada negara. Sebagai konsekuensinya, pada saat obligasi atau surat utang itu jatuh tempo, ya pokok utang kita dikembalikan. Ya, uang kita pokoknya akan dikembalikan pada jatuh tempo, yaitu maturity tahun keempat. Dan cara menghitung tingkat suku bunganya itu adalah $60 setiap tahun, ya. $60 dibagi dengan pokok utang 1.000 sama dengan 0,6 atau 6%. 6% adalah tingkat suku bunga yang kita terima kalau kita membeli obligasi tersebut. What discount rate should we use to determine the present value of these payments? Suppose this bond is issued by the U.S. government, so investors are certain they will receive all of the bond's scheduled payments, and they require no risk premium. Let's assume that investors require a 4% return to compensate them for the time value of money. At this rate, the present value of the cash payments equals $1,072.60. That's the market price of this bond. And because it exceeds the bond's par value, we say that the bond sells at a premium. Nah, ini kebetulan contohnya tadi adalah penjelasan bahwa obligasi tersebut diterbitkan oleh pemerintah Amerika. Ya, berarti ini adalah government bonds. Ya, karena diterbitkan oleh pemerintah Amerika, maka dikatakan apa? Risikonya apa? Risikonya 0 karena jaminan bahwa pemerintah pasti akan membayar. Nggak akan mungkin gagal bayar, apalagi pemerintah Amerika Serikat. Tidak akan mungkin gagal bayar. Ya, peluang bukan tidak mungkin, artinya peluang terjadinya gagal bayar sangat kecil. Sehingga risikonya 0. Sehingga hanya dikompensasi dengan time value of money 4%, sehingga R-nya, diskon rate-nya hanya 4%. Dengan menggunakan diskon rate 4%, saudara lihat di sini, selama 4 tahun, maka kupon tadi didiskon dengan diskon rate ini, pada akhir periode itu ada 1.000 sebagai par value-nya atau sebagai pokok utangnya, maka harga obligasi tersebut atau harga pasar obligasi tersebut adalah 1.072,60 di atas harga parnya yaitu 1.000 atau di atas nilai utangnya yaitu 1.000. Maka dikatakan apa? Obligasi tersebut dijual dengan nilai premium. Sampai sini ada pertanyaan. What if the bond is not issued by the U.S. government, but by a large multinational corporation instead? In this case, investors recognize that there is some chance that the firm might default on its obligations, so investors require an additional risk premium of 1%. Discounting the same cash flow stream at the new 5% rate results in a price of $1,035.46.
Pak, maaf Pak, suaranya di mute Bapak. Ya, oke. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan ini adalah perusahaan multinasional, di mana risikonya lebih tinggi daripada government bonds. Tapi karena ini perusahaan multinasional yang sangat besar mungkin, yang sudah mapan, sekalipun risikonya lebih tinggi daripada government bonds, tetapi tidak terlalu beda. Sehingga di sini disampaikan ada risiko, memang ada tambahan risiko sebesar 1% kemungkinan gagal bayarnya perusahaan multinasional ini dibanding dengan government bonds. Sehingga diskon rate-nya adalah 4% ditambah 1% sama dengan apa? 5%. Dan kemudian 5% ini kita pakai untuk mendiskon kupon sebesar $60 ya, sampai kemudian nilainya adalah nilai pasar obligasi tersebut adalah 1035,46. Kalau melihat dari nilai ini masih di atas nilai par sebesar 1000, maka obligasi ini dijual at premium. Assuming the coupon rate stays fixed at 6%, the less confident investors are that the firm issuing the bonds will make all promised cash payments, the higher the risk premium that investors will require. The higher the risk premium, the lower the bond's price. For example, if the risk premium reaches 3%, the bond's price falls below par value to $966.13, and we say that the bond trades at a discount. Semakin tinggi risiko perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut, maka investor akan meningkatkan kompensasi risiko, risk premium dari obligasi tersebut. Ya. Nah, kalau tadi ketika tadi 2%, maka harganya tepat dengan nilai parnya, yaitu 1000. Ya, dikatakan obligasi tersebut sell at par, dijual dengan nilai parnya. Ya. Ya, pada saat 2%. Ya. 2%, 4% tambah 2% sama dengan 6%. Pada saat risk premiumnya 6%, Anda lihat harganya tepat pada nilai parnya. Ya. Sedangkan kalau kemudian nambah lagi tambah 1%, risikonya meningkat tambah 1% menjadi 7%, maka harga obligasi tersebut di bawah nilai parnya. Atau kita sebut juga obligasi tersebut dijual dengan diskon. Ya. Dari sini kita belajar bahwa apa? Bahwa ada 3 kondisi. Obligasi dijual dengan premium, at premium, sell at premium. Obligasi dijual sell at par, sama dengan nilai parnya, $1000. Dan obligasi sell at discount, di bawah nilai parnya. Faktor apa yang menyebabkan obligasi tersebut dijual at premium, at par, dan at discount? Kupon rate dari obligasi ini 6%. Artinya apa? Setiap tahun obligasi ini memberikan return sebesar atau menjanjikan return sebesar 6%, $60 dibagi $1000 sama dengan 6%. Jadi obligasi ini menjanjikan return setiap tahun sebesar 6%. Dan ketika kemudian kita menggunakan risk premium sebesar 1, ya, risk premium sebesar 1, di mana 4% ditambah 1 sama dengan 5%, dan 5% itu di bawah 6%, ya, artinya apa? Artinya gini loh, bahwa investor itu minta keuntungan, minta return sebesar 5% saja. 4 tambah 1 sama dengan 5%. Sebenarnya investor artinya R itu apa? Investor minta imbalan, minta return sebesar 5%.
Karena dia hanya minta 5%, tapi obligasi ini menjanjikan return 6%, investor happy. Karena investor happy, maka harganya di atas nilai parnya, sehingga dikatakan sell at premium. Yang kedua adalah ketika kemudian risk premiumnya naik menjadi 2%. Ketika risk premium naik menjadi 2%, maka diskon rate-nya 4 tambah 2% sama dengan 6%. Anda lihat, diskon rate-nya sama dengan kupon rate-nya. Sama dengan kupon rate-nya yaitu sebesar 6%. Artinya investor minta return 6%, tapi obligasi tersebut juga memberikan return 6%. Jadi sama, investor minta 6, obligasi itu memberikan return 6%. Jadi makanya kenapa harganya sell at par. Sedangkan ketika contoh yang ketiga, risk premium naik menjadi 3%, sehingga total 4% ditambah 3% sama dengan 7%, artinya investor minta imbalan setiap tahunnya adalah 7%. Dia minta imbalan 7% setiap tahun, tapi ternyata obligasi ini hanya memberikan imbalan 6% setiap tahun. Investor nggak happy. Karena nggak happy, maka harganya di bawah nilai parnya. Dari sini apakah bisa dipahami? We can use the same principles to calculate the price of a share of common stock. Suppose investors expect a particular stock to make one dividend payment per year for the foreseeable future. The price of the stock should equal the present value of these dividend payments. Oke, sekarang kita bicara tentang saham. Kalau tadi kita bicara obligasi, kita menerima kupon atau bunga setiap tahunnya. Sedangkan kalau kita bicara saham, maka investor akan menerima dividen setiap tahunnya. Dividen tahun pertama, 1 tahun lagi, dividen 2 tahun lagi, dividen 3 tahun lagi, dividen 4 tahun lagi, dividen 5 tahun lagi, 6 tahun lagi. Sampai kapan, Pak? Sampai selamanya, sampai tak berhingga. Kalau obligasi sudah pasti majority-nya. Mau 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, majority-nya jelas. Sedangkan saham nggak bisa. Saham majority-nya adalah selamanya. Oleh karena itu, menghitung harga saham jauh lebih sulit dibandingkan menghitung harga obligasi. Karena dividen yang harus kita hitung adalah dividen sampai selamanya. Compared to the bond's cash flows, which are contractually fixed at $60 per year, a stock's dividends are difficult to predict and can fluctuate from year to year. Equity is a more junior claim than debt, and stockholders cannot legally force a firm to pay dividends. Accordingly, investors will require a higher risk premium on stocks than on bonds. For example, investors might require an additional 6% premium on this particular stock over and above what they would require on a perfectly safe government bond. Ya. Demikian juga bahwa selain tadi majority-nya tak berhingga, kesulitan yang kedua dari saham adalah menghitung dividen itu jauh lebih sulit dibanding dengan menghitung kupon. Kalau kupon sudah pasti, kontraknya sudah pasti, perusahaan menjanjikan 6%. Kalau dividen sulit untuk kita prediksi. Karena apa? Karena investor tidak bisa memaksa perusahaan untuk membagikan dividen sesuai dengan keinginan investor. Ya, karena dividen ini dipengaruhi oleh banyak hal. Dipengaruhi oleh profit, ya, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Ya, dan lagian dividen ini dibayarkan paling terakhir, ya, setelah perusahaan membayarkan bunga kepada para pemegang obligasi. Dividen ini terakhir, sehingga akibatnya apa? Sudah majority-nya panjang, dividen sulit dihitung dibandingkan dengan kupon, artinya D1, D2, D3, dan seterusnya itu mungkin nilainya akan berbeda-beda, sangat mungkin nilainya akan berbeda-beda, sehingga sulit untuk diprediksi. Akibatnya adalah
bahwa investor akan meminta risiko yang jauh lebih tinggi untuk saham dibandingkan untuk obligasi. Sehingga 4% ditambah 6% sama dengan 10%. Karena risiko-risiko itulah, maka investor meminta imbalan yang lebih tinggi ya untuk saham dibandingkan obligasi. Another difference between valuing stocks and bonds is that stocks have no maturity date, while bonds do. The stream of dividend payments could conceivably continue forever. That makes calculating the price impossible unless we make some simplifying assumptions. For instance, if the dividend stream is constant over time, then we can use the shortcut formula for perpetuities to value the stock. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa apa? Karena saham itu maturity-nya tak berhingga, maka otomatis hampir impossible kita menghitung dividennya. Oleh karena itu, kita melakukan simplifikasi, penyederhanaan, asumsi untuk menyederhanakan. Asumsinya apa? Asumsinya dividen yang diterima itu selalu konstan. Ya, makanya namanya constant dividend. Atau dividennya tidak bertumbuh, atau zero growth, tidak ada pertumbuhan. D1 sama dengan D2, sama dengan D3, sama dengan D4, sama dengan D5, sama dengan D100, sama dengan D200, sama dengan D1000, sama dengan D1 juta, sama dengan D tak berhingga. Kalau dividennya sama, dari dividen 1 sama dengan dividen 2, sama dengan dividen 3, sama terus dividennya, tidak berubah, itu namanya constant dividend. Atau zero growth, karena nggak ada pertumbuhan, dividennya sama terus. Maka kita bisa menggunakan rumus dividen dibagi dengan R-nya. Nah, dividen dibagi dengan R-nya. Ini rumus untuk zero growth, tidak ada pertumbuhan atau dividennya konstan. Dividend every year, and if they require a 10% return on their investment, then the stock price will be $20. If they expect dividends to grow, we can modify the pricing equation to accommodate dividend increases, as long as the growth rate is constant. If investors expect dividends to grow 5% per year indefinitely, then the price of the stock rises to $40. Notice how much more investors will pay for a growing dividend stream compared to a constant one. Jadi sini tadi disampaikan bahwa kalau konstan, dividennya konstan, tidak berubah, tidak bertumbuh, maka $2 tadi dividennya ya dibagi dengan 10%, sama dengan $20. Artinya untuk dividen yang tidak bertumbuh, investor rela membayar hanya atau mau hanya membayar $20. Tapi kemudian kalau kita menggunakan adanya pertumbuhan, artinya apa? D1 D2 lebih besar daripada D1, D3 lebih besar daripada D2, D4 lebih besar daripada D3, atau artinya dividennya bertumbuh. Anda lihat ya, dividennya bertumbuh dengan konstan, growth-nya tetap, ya, dividennya tidak tetap, tapi growth-nya yang tetap. Pertumbuhannya yang konstan. Konstan berapa? 5%. Ya, pertumbuhannya konstan bertumbuh, dividennya sebesar 5% per tahun. Anda bayangkan, dengan hanya pertumbuhan 5%, maka Anda bisa lihat bahwa dividennya, harga sahamnya naik dari $20 menjadi $40 untuk mengkompensasi pertumbuhan sebesar 5% per tahun. Artinya, investor sangat menginginkan adanya dividen yang tidak konstan, tetapi dividen yang bertumbuh. Sekalipun pertumbuhannya mungkin kecil, hanya 5%, tapi Anda lihat terjadi perbedaan yang sangat besar di harga sahamnya. Dari $20 yang di mana dividennya tidak bertumbuh, kemudian investor berani membayar $40 untuk dividen yang bertumbuh hanya 5%.
Let's take a closer look at the last stock pricing formula to see how each of the key variables influences the stock's price. Holding other factors constant, if investors expect higher dividends, they will pay more for the stock. Similarly, if investors expect dividends to grow at a faster rate, they will be willing to pay a higher price. However, as is the case with bonds, if investors perceive an increase in the risk of the stock, they will demand a higher return, resulting in a lower price. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi harga pasar suatu saham. Pertama adalah dividennya, future dividennya. Kalau dividennya semakin tinggi, dividen yang diterima semakin oleh investor semakin tinggi, maka otomatis investor berani membayar harga saham yang semakin tinggi. Demikian juga dengan growth. Kalau pertumbuhan dividennya semakin tinggi, maka investor juga berani membayar dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kalau investor menilai bahwa risiko perusahaan tersebut semakin tinggi dan dia meminta kompensasi return yang semakin tinggi, maka harga saham tersebut akan turun. Itulah 3 faktor yang mempengaruhi harga suatu saham. From these examples, we can extract 3 fundamental valuation relationships. First, holding other factors constant, the more cash investors expect an asset to generate, the higher the price they will pay. Second, the faster investors expect this cash flow stream to grow, the more they will pay to acquire the asset. Third, the higher the perceived risk of the asset, the higher the return investors will demand, and the lower the price they will pay for the asset. These relationships hold whether we are valuing bonds, stocks, real estate, or almost any other asset. Inti dari chapter valuasi adalah bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi harga suatu aset. Aset apapun, bisa aset obligasi, bisa saham, bisa properti, bisa aset apapun. Valuasi ini berlaku untuk jenis aset apapun. Ya, bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi harga suatu aset. Pertama adalah cash flow atau uang tunai atau cash flow yang akan kita terima di masa yang akan datang kalau kita membeli aset tersebut. Semakin besar cash flow yang akan kita terima, semakin besar uang yang akan kita terima dari aset tersebut, maka harga aset itu akan semakin mahal. Yang kedua adalah pertumbuhan dari uang yang akan kita terima atau pertumbuhan dari cash flow-nya. Semakin tinggi pertumbuhan cash flow yang akan kita terima, semakin tinggi pertumbuhan uang yang akan kita terima, maka harga aset tersebut akan semakin mahal. Namun, yang terakhir, kalau risiko dari aset tersebut, risiko ketidakpastian dari cash flow itu semakin tinggi, dengan kata lain risiko aset tersebut semakin tinggi, maka harga aset tersebut akan semakin murah. Inilah prinsip dasar valuasi. Ada 3 hal atau 3 faktor yang mempengaruhi harga aset, yaitu cash flow growth, pertumbuhan cash flow, dan risiko dari aset tersebut.